loud. Oi, oi, oi. Di pagi hari yang cerah, Haikap dan teman-temannya berkumpul di arena. Mereka berlatih menggunakan kapak untuk menyerang lawan. Lalu Snoutload mendapatkan giliran pertama untuk melakukannya. Namun ternyata Snoutload terjatuh akibat ekor Hook-Fang yang terjepit target. Kemudian tiba-tiba datang ayah Snoutload. Oh boy, it maximate. Dull. Quite loud. What a pleasant surprise. Tujuan Spitelord datang ke markas naga ialah untuk mengabari jika akan ada pernikahan antara dua klan. Lalu Snoutload ditugaskan untuk menebang pohon sakral menggunakan kapak pusaka milik klannya, yaitu klan Jorgensen. Yeah, I was just telling him that, Dad. Penebangan tersebut dilakukan sebagai tanda penyatuan antara dua klan. Jorgensen family ceremonial axe. What kind of muttonhead would marry into the Jorgensen? Namun yang membuat Haikap dan Astrid terkejut bukanlah Snoutload yang diberi tanggung jawab besar, melainkan klan yang bersatu dengan klan Jorgensen ialah klan Astrid, yaitu klan Hoverson, yang berarti Astrid dan Snoutload akan menjadi saudara. Our family, House Jorgensen, Hofferson. Wait, did he just say House Hofferson? What's the problem, cuz? This is just gonna bring us. Snoutload terus menyombongkan dirinya yang menerima tanggung jawab besar sebagai penebang pohon. Namun seketika itu juga, Spitelord menjatuhkan harga dirinya dengan memberitahu jika Snoutload adalah pilihan terakhir karena Spitelord sendiri diberi tugas untuk mencari 400 babi hutan. Kemudian Hedgelout belum pulang dari petualangannya di lautan. Dan Grapeclaw tidak bisa melakukannya karena tangannya putus akibat serangan kambing. And you guys are looking at him. Boom, baby! Third choice. That's still good, right? Lalu di saat Spitelord akan pulang, dia sempat memberitahu jika Astrid diminta datang sebagai perwakilan dari keluarganya karena ibu dan ayahnya sedang berlayar. Lalu Haikap juga diperintahkan ayahnya untuk datang sebagai perwakilan dari klan Haddock. You too, Hiccup. What? Me? See you at the ceremony. Onward, dragon. Spitelord, Spitelord. Setelah Spitelord pulang, semua orang meragukan jika Snoutload dapat melakukan tugasnya dengan baik. Namun Snoutload bersikeras jika dia dapat melakukannya. Lalu mereka pun berangkat ke desa Bug bersama-sama. Last one picked. He could have more faith in me than that. Was that time you brought all those change-wing eggs and nearly destroyed? All I know is when I ride in with this axe, I'm gonna shove it in all the... Di perjalanan, Snoutload terus mengoceh jika dia akan membungkam semua orang di klan Jorgensen yang meremehkannya dengan menebang pohon sekali ayunan. Hingga tidak sengaja, kapak pusaka Jorgensen terjatuh. I don't see it. Seketika itu juga Haikap, Astrid, dan Snoutload langsung bermanuver ke bawah untuk menggapai kapak yang terjatuh. Namun, mereka tidak mendapatkannya. We're finding that axe. We have till sundown. Down there. We have to go and get it back. Kala itu Snoutload yakin jika kapal pasti terjatuh ke pulau kecil yang berada di depan mereka. Untuk itu, mereka pun meminta teman-temannya untuk ikut mencari di pulau tersebut. Alangkah beruntungnya Snoutload. Ternyata kapak pusaka benar-benar berada di pulau tersebut. Snoutload pun langsung mencoba mengambilnya. And it's in one piece? This could have gone way worse. It's gotten into them. Akan tetapi terdapat keanehan di mana para naga memperlihatkan gerakan defensif. Hingga kemudian, di saat Snoutload mencoba mencabut kapaknya, seketika batu yang dia pijak bergetar. Oh no. Hey, now it's way worse. Ternyata kapak pusaka menempel pada tubuh naga. Snoutload yang terlempar tidak menyerah. Dia langsung lompat kembali ke punggung naga tersebut, lalu kembali berusaha mencabutnya. Bahkan di saat naga tersebut terbang, Snoutload terus mencoba mencabut kapak dari punggungnya. Gonna get himself killed. What else is new? Astrid dan Haikap segera menyusul Snoutload. Kala itu Haikap memberi nama naga tersebut Armor Wing. Hey, watch it! Di saat tersusul, Hook-Fang langsung menyerang Armor Wing. Hingga di saat Armor Wing terpojokan, dia mulai menyerang balik. Serangan Armor Wing ternyata sangat unik, di mana api dari Armor Wing sangat menyilaukan seperti mesin las. Terlihat di saat Toothless dan Stormfly terkena serangannya, mata mereka langsung ngaburi nyai. Hang on, bud.
Haikap juga sempat menahan serangan Armor Wing tatkala mata Toothless ngaburinyai. Untungnya saat itu, Hu Feng membantu Haikap dengan menyerang Armor Wing sehingga dia kembali tersudutkan lalu kabur. Snoutlout yang kembali terlempar melihat jika matahari masih di atas, tandanya dia masih memiliki waktu sebelum acara pernikahan selesai. Snoutlout pun berlari mengejar Armor Wing. Okay, so table etiquette is not really your strong suit. Sementara itu di markas, Fishleg dan si kembar membahas tentang acara pernikahan. Kala itu Fishleg mengundang si kembar datang ke posnya untuk diajarkan tata cara menghadiri pernikahan. Karena memang si kembar belum pernah datang sama sekali ke pernikahan, sehingga dia sedikit kepo apa yang sebenarnya orang-orang lakukan di pernikahan. Fishleg mengajarkan tata cara makan di pernikahan yang sayangnya tidak mereka dengarkan. The traditional Viking Union words. You read them. Lalu kemudian, Fishleg melakukan skenario ijab kabul, janji pernikahan Viking di mana Tafnat menjadi penghulunya. Lalu Fishleg dan Rafnat menjadi pasangannya. Halls of Valhalla. Great, so that's how a Viking Union ceremony is performed. It's nice. Hal tidak terduga terjadi setelah mereka selesai berpura-pura ijab kabul, di mana Tafnat mengatakan jika dirinya ingat saat dulu pernah melakukan kursus sebagai penghulu. Lalu Rafnat pun bilang jika Tafnat memang pernah menjalani pelatihan sebagai penghulu, dan saat dulu dia sempat diresmikan menjadi penghulu. Wait a second, I knew it. This stuff all looked familiar. It's all coming back. You know what this means? Oh yeah, I do. Fishleg pun langsung terkejut, karena menurut peraturan Viking, jika penghulu resmi membacakan janji suci Viking dalam pernikahan, mau itu sederhana atau mewah, maka kedua mempelai resmi menikah dan hanya bisa diputuskan jika mereka meninggal sampai di Valhalla. Married? No. Astrid, we have to. Fine. Kembali lagi ke Snoutlout. Kala itu Haikap memaksa Astrid untuk mengikuti Snoutlout hingga mereka sampai di depan gua sarang dari Armor Wing. It welds my axe to its body, I'll never get it back. Snoutlout kebingungan tatkala melihat jika kapaknya sudah dilas ke tubuh Armor Wing. Lalu karena dia kehabisan lagi ide untuk mengambil kapaknya, dia pun meminta peta kepada Haikap. Ha! That's it! Ternyata Snoutlout berniat untuk pergi ke Breakneck Bog untuk melatih beberapa naga SS agar mengambilkan kapaknya. Untuk itu, mereka pun lekas pergi ke Breakneck Bog. I just remind everyone that smothering smoke breaths cannot be trained. Namun di saat sampai Breakneck Bog, Astrid mengingatkan Snoutlout jika naga SS tidak bisa dilatih. Snoutlout pun kekeh ingin menggunakan naga SS untuk mengambil kapak pusakanya. Lalu Snoutlout pun memutuskan menggiring naga SS ke Pulau Armor Wing. Kala itu mereka mengambil beberapa logam dari sarang naga SS, sehingga naga SS mengikuti mereka. Is this the best idea I've ever had or what? Don't worry, girl. Sedangkan Fishleg di kamarnya dia mencari aturan yang dapat membatalkan pernikahannya dengan Rafnat, yang sayangnya sama sekali tidak tertara peraturan untuk membatalkan pernikahan. Lalu dari arah pintu, tiba-tiba Rafnat memindahkan barang-barangnya. I always wanted a brother. Lalu dari arah pintu, tiba-tiba Rafnat datang. Dia juga memindahkan barang-barangnya dan ingin dipanggil sayang mulai saat ini. We're married. From now on, it's either honey, sweetie, dear. Bahkan di saat Rafnat ingin barang-barang Fishleg disingkirkan, Fishleg tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka saat ini sudah menikah. Namun yang menjadi aneh, Tafnat juga ikut-ikutan ingin tinggal bersama Fishleg dengan alasan dia tidak bisa tidur jika tidak dekat dengan Rafnat. But dear, where will you put it? There's no room. Di sini terlihat jika Fishleg malah disuruh-suruh oleh Rafnat. Fishleg diminta untuk bisa menerbangkan Belch, lalu Midlag juga diusir dari kamarnya. Get your butt in here! Other boys, you're gonna be so happy we ripped you off! Sementara Snoutlout dengan ditemani Haikap dan Astrid, dia berhasil menggiring naga SS ke Pulau Armor Wing. Kala itu naga SS berhasil diarahkan ke sarang Armor Wing, sehingga mereka pun tertarik dengan logam-logam yang berada di sana. Armor Wing yang melihat barang-barangnya diambil naga SS langsung melakukan perlawanan. Namun, naga SS sama sekali tidak ketakutan. Mereka malah menargetkan logam yang menempel pada badan Armor Wing.
Rencana Snotlord pun ternyata berhasil, di mana salah satu naga SS berhasil mencabut kapak pusakanya. Kemudian Snotlord pun mengejar naga SS tersebut. Astrid kala itu membantu Snotlord sehingga dia pun berhasil mendapatkan kapaknya. High-Cap yang dari tadi mengawasi Armor Wing merasa kasihan tatkala naga SS terus-menerus mengambil logam yang menempel di Armor Wing. Kala itu High-Cap menyadari jika Armor Wing mengelas logam pada tubuhnya karena tubuhnya tidak bersisik, sehingga dia perlu logam untuk menutupi kulitnya. What's happening? The smoke breaths think the armor wing is one. What do we do? Follow me. High-Cap beserta yang lainnya pun mulai bekerja sama untuk mengusir naga SS yang menyerang Armor Wing. Mereka mencoba mengelas pecahan logam yang berada di sekitar, sehingga terbentuk logam yang sangat besar. Hey Smokies, check this out! Lalu benar saja, naga SS menjadi lebih tertarik ke logam besar tersebut. Kemudian di saat naga SS sudah pergi, mereka mencoba mendekatkan logam-logam yang tersisa ke Armor Wing yang sudah terkapar karena kulitnya yang tidak bersisik terkena matahari langsung. Untungnya cara tersebut berhasil di mana Armor Wing menempelkan logam yang ada sehingga kulitnya kembali terlindungi. Sundown! Snotlord, you need to get out of here. Oh no. Singkat cerita, Snotlord, Astrid, dan High-Cap sampai di tempat pernikahan. Terlihat tempat tersebut sudah kosong, menandakan acara telah berakhir. My fault. I got this. Snotlord pun menemui ayahnya. Dia bertujuan untuk meminta maaf karena terlambat datang. Namun Spitefloyd memberitahu Snotlord jika acara tersebut dibatalkan karena klan Jorgenson dan Hoverson malah berkelahi tatkala makan malam berlangsung. Sehingga Snotlord pun tidak disalahkan karena keterlambatannya. I have 400 balls to return. Load, spike load, hey! What in the name of Thor? Kemudian mereka pun lekas pulang ke markas naga. Di sana, High-Cap terkejut karena melihat Midlag dijadikan lelucon oleh Tough Nut. High-Cap pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Fishleg. Kala itu Fishleg yang baru saja datang memberitahu jika dirinya dan Rough Nut sudah menikah karena Tough Nut ternyata seorang penghulu resmi. I hate to break it to you, but you can't perform Viking Union. Off a cliff halfway through your first lesson. That was so funny. Sambil tertawa, Snotlord memberitahu jika dahulu Tough Nut tidak lulus di pelatihan menjadi penghulu karena dia melompat dari tebing di hari pertama pelatihan. Tough Nut yang mengingat kejadian tersebut pun hanya bisa tertawa. Fishleg pun langsung kegirangan mendengar jika pernikahan dirinya dengan Rough Nut batal. Dia juga senang mendengar jika High-Cap menemukan jenis naga baru, yaitu Armor Wing. Kemudian, film pun selesai dengan diakhiri Rough Nut yang ternyata menyimpan perasaan terhadap Fishleg. Lalu Astrid dan High-Cap tidak menyangka dengan hal tersebut.